Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berhenti di situ, akan tetapi kita juga harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita hidup di zaman manakala kejujuran itu adalah suatu hal yang langka. Kejujuran
menjadi barang yang langka. Bahkan sejak kecil sekalipun, banyak anak itu sudah terbiasa untuk berbohong, mengambil namun dia mengatakan tidak mengambil, melakukan sesuatu akan tetapi dia mengatakan saya tidak melakukan sesuatu. Dan juga anak kecil itu banyak bermonopoli mulut, la haula wala quwata illa billah. Sehingga dengan kepandaian kita ketika kecil sampai besar sekalipun pandai bersilat lidah, yang nyata-nyatanya orang itu bersalah bisa menjadi benar. Akan tetapi sebaliknya, dengan kepandaian bersilat lidah itu, orang yang itu benar akan tertuduh bersalah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, suka dan tidak suka, itulah realita kehidupan yang ada di sekitar kita. Akan tetapi jangan pernah terfikir sedikit pun bahwa hal itu nanti akan terjadi di akhirat, bahwa kebohongan-kebohongan itu jangan berpikir sedikit pun itu akan terjadi kelak nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada di benak kita bisa bermonopoli mulut sekalipun. Sungguh kita nanti akan menghadapi atau masuk di alam di mana semua akan terkuak dan terbongkar. Itulah hari kiamat. Dan hari kiamat adalah rentetan peristiwa yang mengerikan dan juga mencekam pada saat itu. Dan salah satu contohnya adalah kejadian di mana berbicara bukan lagi monopoli mulut, namun anggota tubuh lainnya juga bisa mengatakan apa yang sudah kita perbuat di muka bumi ini. Artinya semua anggota badan bisa melakukan aktivitas berbicara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan mereka memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu di dunia pernah mereka kerjakan. Surat Yasin ayat 65. Pada saat itu manusia itu akan terheran-heran kelak di hari kiamat itu. Kenapa tangan itu bisa berbicara? Kenapa kulit-kulit itu bisa berbicara? Maka manusia itu semuanya akan kebingungan. Yang semulanya ingin bermonopoli mulut akan tetapi terpatahkan dengan apa yang dikuak oleh tangan mereka, apa yang dia saksikan kepada kaki-kaki mereka. Dan itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan mereka berkata kepada kulit, manusia ini nanti akan bertanya kepada kulit, mengapa kamu menjadi saksi kepada kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan peringatan keras untuk kita. Dua ayat yang saling berkesinambungan, dan dua ayat ini banyak hujah, dan ini sudah cukup untuk kita mengatakan yang sejujurnya kepada siapapun, kepada anak kecil maupun kepada orang yang lebih tua dari kita. Karena kulil haqqo walau kana murran, katakan yang itu memang
hal itu benar, ya, meskipun itu sepahit apapun konsekuensinya, maka kita harus mengatakan dengan yang sejujurnya. Karena kata Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya kejujuran itu selalu mengantarkan kepada kebaikan, dan juga kebaikan itu selalu mengantar kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat peristiwa hari kiamat, yang manakala saat itu tangan kita, kulit-kulit kita dan kaki-kaki kita itu berbicara, maka saat itulah belang para pendusta terlihat nampak jelas di depan kita. Tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan atau merahasiakan perbuatan-perbuatan yang itu buruk ketika di dunia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah ilustrasi, dan ini adalah yang berhak karena Al-Quran yang menyampaikan, karena Allah yang mengingatkan kepada kita. Maka ini bisa menjadi ibrah untuk kita semuanya, untuk segera kita mengambil banyak pelajaran supaya untuk mengatakan yang sejujurnya dan meninggalkan hal-hal yang kebohongan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beruntung adalah manusia yang segera mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kemudian berusaha memperbaiki diri sebelum ajal datang menjemput. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah untuk kita selalu mengatakan yang jujur, untuk selalu bersikap jujur, sepahit apapun resiko yang kita terima, sepahit apapun akibat dari kejujuran itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata jujur itu tidak ada hal yang itu kerugian, akan tetapi sebaliknya, ketika kita mengatakan jujur itu, maka akan membawakan kita kepada hal-hal yang itu untuk menuju kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah wahai para orang tua kepada para anak-anaknya, dan anak-anak jujurlah kepada orang tua kita. Jujurlah para suami terhadap istri-istrimu, dan istri jujurlah kepada suamimu. Dan juga jujurlah kita sebagai seorang guru kepada murid-murid kita, dan kita tekankan kepada murid-murid kita untuk selalu jujur kepada gurunya. Dan juga jujurlah siapapun yang di sekitar kita, terhadap anak kecil maupun kepada orang yang lebih tua. Maka sungguh kejujuran itu pasti akan berujung kepada ketenangan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apapun yang kita hadapi, itu insyaallah alallahi ma naqulu, ya qaddarallahi wa ma syaa fa'al, dan itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka yang terakhir adalah qulil haqqo walau kana murran. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah
ولا دينا إلا قضيته rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.